Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong siapkan ke kelas dulu. Alisa, Julian, Azalwa, Zahra, Fadli, Jelita, Narifa, Muhammad Rafael, Muhammad Razan Rahim, Zahir, Fatir, Nakia, Nuraini, Prasetyo, Rahmat Ramadan, Ramadhani, Rangga. Akhlak terpuji kepada tetangga. Terlebih dahulu Pak terpuji. Lihat kalau tetangga. Lihat kalau tetangga. Yang bertetangga lihat mana? Kita lihat dulu di pelajaran kelas 6 akhlak kepada tetangga itu sangat dianjurkan. Sebab tetangga itu nomor 2 sebelum diawak sendiri. Jadi di sini Bapak akan ambil tema itu akhlak kepada tetangga. Kita masuk yang pertama dulu. Sesuai dari CP yang kita pelajari di agama PAI, bab CP 020 itu tentang pembelajaran akhlak kepada tetangga itu pertama sekali menerapkan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya.
Yang kedua, menerapkan akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sesuai dengan CP 020 tentang akhlak terpuji kepada tetangga. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan awak pembelajaran yang kita lakukan akhlak kepada tetangga itu? Yang pertama, kita menerapkan akhlak terpuji kepada tetangga. Yang kedua, kita menerapkan akhlak terpuji kepada non-muslim. Di awak, di negara awak ada tak agama selain agama Islam? Ada. Ada situ orang Ghani. Ada. Di mana tempat? Orang Nias ya. Islam agamanya? Tidak, non-muslim. Pernah wajahnya? Nah, kita tidak boleh kepada non-muslim itu berselisih paham. Biar kecil-kecil aja lah, kita jawab. Dosanya diusik, dosanya diajak-ajak dihukum, dosa. Selagi lainnya masih elok, jawab, kita juga harus baik kepadanya. Tetapi itu di segi hubungan bertetangga. Tapi di segi agama, jangan coba-coba. Untuk ini kawan-kawan. Nah, itu tujuan pembelajaran akhlak kepada tetangga. Lanjut. Apa itu tetangga? C. Apa itu tetangga? Pengertian tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar tempat kita. Contoh, rumah. Sebelah pun, sebelah kirinya, di belakang, ke samping, itu namanya tetangga. Yang tetangga itu jaraknya ompek pulunga ke muka, ompek pulunga ke belakang, ompek ke sampai pulau ke samping, kiri jauh kanan, itu namanya tetangga. Nah, jadi tetangga itu orang yang tinggal di sekitar tempat tinggal kita. Kok tetangga ada? Iya. Tetangga? Di muka itu tetangga? Iya. Di belakang tetangga? Iya. Di samping? Iya. Ini orang tak tahu dulu. Tuh, kebakaran di sekolah awak. Lihat tahun itu di SD8? Nah. Pasti itu yang tahu dulu. Bacokah Rangga Jazair. Lihat tahun itu di SD4 bacokah? Nah. Oke, tetangga. Tetangga sangat penting sekali. Dikala kita dalam keadaan berada musibah, atau kecelakaan, ataupun mendapat nikmat. Hanya Pak Celok, awak ada pernah membeli dia berdua? Pernah masak? Tidak pernah masak dah. Siapa yang pernah masak nasi? Akhir pernah masak nasi, akhir masak sambal ya pernah? Tidak ada. Masak gulai tak ada. Masak telur lah. Pandai masak telur. Dia pernah bagi tetangga tahun itu? Ngaji enggak dapat. Dia pernah naik gaji? Enggak ada dah. Berarti kurang. Nah, kita lihat ini. Kemudian kita lanjut. Tetangga merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Iya. Sampai awak bergaul, sampai awak bermain sehari-hari. Tak mungkin awak pulang sekolah, awak langsung coba lagi. Pasti ke sekolah. Kalau sudah buka kain, makan, pasti ke tetangga. Aku sebulan bersejo jika mana. Aku boleh jawab. Boleh tak betul? Boleh. Bukan di bawah tak sama. Tidak boleh. Kita bertetangga itu harus tolong menolong. Kemudian karena dekat dengan kita, hubungan dengan tetangga perlu dijaga dengan baik. Yang sudah lama kita jawab, topik bertanya jawab nantinya, topik minta tolong itu sama. Cubalah kalau ada tetangga, pernah terjadi.
dak tentu di sebelah tetangga itu ada orang meninggal. Perlu tetangga tuh. Apakah itu bertetangga namanya? Tidak. Orang meninggalnya tentu kan. Kemudian orang meninggal itu sebelah itu dak tentu. Lah tahu lah ngaji ulang. Kau tahu. Jadi yang bertetangga itu kita saling mengunjungi. Kok sakit kita cari. Kok ada yang bakal kita cari misalnya. Nah, baik, itu pengertian tetangga. Jadi kalau balik, tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar kita, di tempat kita yang paling dekat. Jaraknya sampai dulu ke muka, sampai dulu belakang ke samping. Lanjut. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga? Lihat dulu. Akhlak kita kepada tetangga. Satu, bersikap ramah dan sopan. Kalau sopan awak kepada tetangganya sopan awak. Contoh. Assalamualaikum Bu. Aja pernah lihat tetangga tadi? Tapi kalau bahasa ada tetangga, apa yang namanya? Pasti jadi. Itu bicara. Bolehkah seperti itu? Mudah tuh sebagai kita ini begitu kan ada. Jadi kalau berjumpa dengan tetangga kita mengucapkan salam. Lanjut. Menjaga kenyamanan dan ketenangan di lingkungan. Contoh, gotong royong awak risiko sekolah umpamanya. Karena di luar itu ada tetangga, kalau masih kita itu. Tidak kita campak sawah ke situ lah. Wah, ada tetangga tapi sawah campakin. Kalian boleh? Ada. Saling tolong menolong. Lanjut, menghormati tetangga. Wah, ada lebih dulu ya tetangga situ di Bapak jangan menghormati kok. Orang itu kita tegur tetangga lagunya, pola tuh deh. Mana deh? Wah, di orang. Kayak gawat. Bah, lanjut. Menolong ketika tetangga membutuhkan bantuan. Misal betul. Di saat tetangga tidak ada, siapa lagi kalau tidak kita? Di saat tetangga butuh pertolongan, harus kita tolong. Lamanya ini tetangga siapa kamu tak tolong, kau saya. Aku tidak tahu ada lagi. Sampai itu tak baik. Doa seseorang kepada kita itu makbul. Contoh dan itu dalam keadaan musibah, tangkit remoncin. Bagaimana kita cara menghiburnya? Kita sabar berani. Di balik itu ada. Tapi kalau itu berjawab, umpamanya waktu tadi Dani, aduh, mohon dulu ya. Jangan ya. Bolehkah seperti itu? Tidak. Pak bertanya. Ada kelebihan kita bantu. Ada kekurangannya kita tolong. Ini berupa sembako. Begini cara kita menolong kepada tetangga. Lanjut, menjalin hubungan yang baik dan rukun. Bapak ke bapaknya awak, kita harus saling jaga hubungan baik. Ini tetangga itu bukan di saat kita ada perlu aja, tidak. Di saat ada kekurangan kita membutuhkan dia. Itu juga ke awak. Kau contohnya, ikut kenapa menjalin hubungan yang baik dan rukun. Tidak. Kau tetangga bukan yang keluarga, kau bertetangga. Kau mungkin rumahnya kau atau mungkin hukuman. Tapi saling mereka saling berbeda, saling tolong-menolong, saling tegur sapa, saling mengucapkan di saat dia berteguran. Kemudian terakhir, kalau membersihkan tidak sendiri-sendiri bekerja sama. Lanjut, ini contoh perilaku sehari-hari.
Kok bertetangga kok? Yang pertama, seperti apa disampaikan tadi, kita harus mengucapkan salam. Ini pernah kalian mengucapkan salam ke tetangga? Pasti tidak pernah mengucapkan salam ke asyik Hah? Lain. Tidak ketika kita sosok ada akhir. Kita ucapkan salam. Kemudian menyapa, halo. Halo, kalau ibu, kalau badak panggil, kalau ibu panggil apa? Kalau laki-laki panggil apa biasanya? Bu, apa? Nah, kalau ibu dah apa panggilannya? Bu. Nah, laki-laki itu budak. Nah, wah, itu apa saya sedang berpukul dulu. Baik bu lakinya. Ya. Pak, nah, dia panggil kemana? Pak saya tu boleh itu? Nah, kemudian berbagi makanan atau rezeki. Ada Pak sampaikan tadi. Kalau ada awak memasak sesuatu di rumah awak, tabarun di kawan di sebelah. Bapak kecil kawan di rumah bau nafsu aja. Ya, tapi sebenarnya ini tapi saudara meminta. Ah, bapak kita kasih kepada. Walaupun kuahnya itu dah isi ada contoh isi kata kuahnya tergodang hati. Berterima kasih. Lihat dakwah seperti itu. Wah siapa yang paling dekat di tetangga? Di Rahmat. Lihat benar Rahmat lagi satu. Lihat. Rahmat apa Rahmat? Lihat benar lagi di Nasimat. Lihat. Lihat baca kalinya. Sedang pasti ada berselisih. Nah, kemudian itu contoh-contoh tadi ya. Itu lanjut menjaga kerukunan. Pertama, tidak mengganggu tetangga. Kok perlu contoh di rumah waktu kan ada musik, speaker, lancang, TV, godang, nah aku mendapatkan karaoke. Sementara di sebelah kekurangan mungkin sakit umpama tetangga sebelah. Lain boleh karaoke di rumah. Ketika tetangga dalam keadaan kesakitan, sebenarnya kita tidak melakukan hal yang salah. Kemudian di saat kita berjumpa dengan tetangga dimanapun, boleh kita berkata kosong, boleh kita berkata kasar. Contohnya menjaga prasetyo. Orang tetangga lakukan itu dia. Tidak pernah keluar dari rumah awak. Di sebelah itu siapa tetangga awak? Tidak ada lah. Karena semuanya. Dia siapa tetangga? Dia pernah rumah tetangga. Rumah siapa? Malaki ada boleh. Ke siapa awak situ? Dia pernah aku ke rumah bagian. Sekali banyak, tidak bisa itu. Itu namanya tetangga. Jadi tak. Pernah di rumah kita di rumah tetangga. Siapa? Dia membuat kehidupan yang mengganggu aku yang kita tadi. Kalau sakit sulawak berkew adalah sudah pergi. Sudah itu kok apa namanya? Islam. Kok apa namanya? Islam. Ikut apa namanya? Non Muslim. Nah, jadi antara itu saling bertetangga yang baik. Tapi kalau masalah agama, tidak boleh campur dong. Tapi kalau masalah kawan, masalah itu biasa saja. Tapi kalau masalah keagamaan, kita tidak ikut campur. Contoh, hari Minggu pergi ke gereja. Bang Kristen lah.
Itu dah baru koi dong. Kok bakalan bodoh di dong. Baik tujuh. Kalau seandainya awak hari Jumat dan laki-laki kan perjumatan dah. Dalam bodoh kita aja ini dong. Itu kalau masyarakat. Tapi kita tetap berbuat baik kepada tetangga. Kok? Libur dia bercakap. Libur dia bercakap. Pati. Kok kali pati bercakap di tetangga dulu? Hah? Tidak pernah cakap dah di tetangga. Alhamdulillah. Zahir? Tidak pernah. Dia tidak pernah dah. Haji? Oh kali pati bertanya Haji? Sekolahnya. Lagi berjumpa dia tak ada lelak. Siapa ini? Kok kali berkunjung ke tempat itu? Banyak berkunjung. Tak pernah dapat awak situ tempat itu. Dah ada lagi makannya. Tak ada berkunjung lain. Hadir. Walaupun perempuan yang berkunjung ke tempat kawan ya. Hah? Awak pegang juga. Langsung ke video tu. Ke video tu. Ya. Balik kanan. Boleh. Goyang terus kamu tuh. Jin lopen. Putar terus. Putar. Putar. Nah, connect. Ya. Pegang telinga. Pegang mata. Balik kanan. Pegang hidung. Tertawa. Balik ke kanan, silakan. Sekarang kita lihat video ya. Oh, contoh video bertetangga. Bukan. Lihat dulu. Hah? Kita lihat dulu. Akan mengajak teman-teman menyimak video tentang tetangga. Ya, sebelum kita menyimak videonya, kita bersama-sama baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Siapa sih yang bikin berantakan? Loh, kok malah ngumpet sih Bang? Kan udah ada yang bersihin juga. Ini bola siapa lagi? Aku malu sama anak perempuan itu. Kayaknya dia galak. Aku kenal sama dia. Enggak sih. Loh, udah bersih. Kemana perginya? Perempuan misterius. Wah, Rara lupa kalau dari sini kan nyebrang jalan. Mudah-mudahan jalannya sepi. Aduh, ya Allah, Rara nggak berani nyebrang sendirian. Gimana ya? Hode, kamu mau nyebrang? Yuk kita barengan aja.
terima kasih banyak ya udah bawain belanjaan Uma sampai ke rumah. Iya, sama-sama tante. Aku juga senang bisa bantu. Panggil aja Uma ya. Oh, iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh? Ini kan yang tadi. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Syifa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih ya udah bantuin Rara nyebrang. Halo Syifa, aku Musa. Halo Musa. Ini Abdul. Hai Abdul. Ini baru serius. Ini maksudnya Syifa. Kayaknya pernah lihat bola itu deh. Iya, tadi itu nggak sengaja nendangnya kekencengan. Iya, benar. Mulanya nggak sengaja nendang sampah. Nah, pas kita mau beresin sampahnya, udah keburu beresin. Maaf ya, jangan marah ya Syifa. Emangnya aku galak ya? Ayo, ke Syifa marah tuh. Udah pada kenal ya? Jadi kalian udah tahu kalau Syifa ini tetangga baru kita. Oh, tetangga baru. Nah, Syifa kan tamu kita. Kata Pak Ustadz, dalam peristiwa yang terbukti, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Wah, Kak Syifa juga hafal hadis ya? Iya dong. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti adab bertetangga. Oh iya Syifa, ini jangan lupa sampaikan ini untuk Mama ya. Tadi Uma masak sayur sup. Wah, makasih Uma. Jadi ngerepotin. Ini juga untuk Abdul. Udah pulang ya Abdul ya. Terima kasih Uma. Iya, sama-sama. Kalau gitu, Syifa pamit dulu ya. Oh, soalnya sebentar lagi yang bawa barang pindahan mau sampai. Oh iya, kalau gitu kita bantuin Syifa beres-beres yuk. Boleh kan Uma? Ya ya. Boleh sayang. Asik. Asik. Yuk, permisi ya Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam. Rumah kamu jauh nggak? Enggak kok, di situ. Oh, di situ. Siapa Kak Syifa? Nanti Rara boleh ke sana kan? Boleh Rara. Beda. Terbayang dalam video tadi? Terbayang. Bisa dapat menceritakan. Dari kejadian pertama tadi, bisa? Yang pertama mau kita jadinya dulu? Main bola. Sudah main bola? Nah, kita tembak tong sampah. Nah, sudah itu? Nah, dibuang kan? Buang itu langsung membersihkan. Nah, lanjut. Bagaimana lagi? Main bola enggak? Main bola. Dia ada kawan itu ada kan itu dulu. Nah, ada orang tadi kemudian minta tolong. Lanjut selamat. Terakhir basobo tadi di mana? Di rumah. Terbayang ya. Jadi yang kesimpulan dari basobo itulah gunanya bertetangga. Tetangga itu kalau udah kenal awak rugi. Udah tadi kan saling kenal tak? Dia kenal tadi? Sebenarnya bukan dah tahu. Lu kenal sebenarnya tadi deh. Ketika di bola tadi lu kenal, tapi bersobo udah baik. Bersobo balik dah. Waktu elok. Jadi walaupun sepintas lalu, itu panjang tadi lah. Tapi kedua ini waktu. Jadi lanjut. Kita harus menerapkan akhlak terpuji kepada non muslim dan ngawas sama awak lah jelek. Ini yang non muslim, yang enggak seagama ya Pak.
Pertama, contoh kita lihat bersikap baik dan ramah kepada non-muslim. Kita tetap berteman, menjaga hubungan baik, menjaga kekeluargaan harus kita terapkan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda pelaksanaan ibadah kita, tapi kita tetap bertetangga yang baik, bersikap baik dan ramah. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan serta ibadah mereka. Oh, contohnya hari Minggunya beribadah ke Kristen, kita hargai. Tak kita serang di situ dah, kita hargai. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan dan pekerjaan yang bermanfaat. Itu kan bertetangga kan non muslim. Itu agama lain itu Islam. Saling tolong menolong. Lanjut. Kemudian menjenguk ketika dia dalam keadaan kesakitan. Sudah agama Islam aja menjenguk. Agama lain pun boleh kita lihat. Cuman yang tidak boleh kita sampaikan mereka adalah ibadah. Kemudian menjaga kerukunan dan kedamaian. Walaupun kita berbeda agama, kerukunan tetap kita jaga. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua manusia tanpa memandang agama dan keyakinan, karena semua adalah ciptaan Allah. Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Walaupun kita berbeda agama, tetap kita berlaku baik. Lanjut. Mengapa kita harus berakhlak baik kepada tetangga, kepada orang muslim? Karena untuk menciptakan kehidupan yang rukun. Tetangga dapat saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lingkungan menjadi aman, nyaman dan damai, dan berbuat baik merupakan wujud pengalaman akhlak yang mulia. Iko mengapa awak harus berakhlak baik? Ada baik. Sama itu yang kedua ketiga. Lanjut. Ayo berlatih. Siapkan soal pertama, apa yang kamu lakukan jika tetanggamu sedang sakit? Belum. Itu soalnya dulu. Yang kedua, bagaimana sikapmu ketika bertemu dengan tetangga? Yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu tetangga? Kemudian sebutkan 3 contoh akhlak terpuji kepada tetangga. Nah, berarti ada 4 pertanyaan yang harus kamu kerjakan hari ini. Silakan. Soal Pak. Iya. Dia kata tanggal 20 bulan Agustus.
Ada. Nah, C. Sudah semua? Nah, sekarang mari kita lihat dulu. Mari kita lihat soal yang pertama dulu. Baik. Soal yang pertama, apa langsung kalau mendengarkan apa yang Pak sampaikan dari awal tadi, pasti kalian tahu sih. Cerita dan kerja bantu dia. Nah, pasti kalian tahu. Soal yang pertama, apa yang kamu lakukan jika tetanggamu sedang dalam keadaan sakit? Pertama, menjenguk. Kemudian mendoakan supaya mereka cepat sembuh. Lalu, diambil makanan, kasih makanan. Nah, apa lagi? Banyak dah. Jadi yang kita lakukan ketika tetangga kita dalam keadaan sakit, pertama sekali menjenguknya. Sebab menjenguknya itu adalah obat bagi mereka. UB itu. Kalau menjenguk itu malah berdoa tuh. Doakannya semoga dia cepat sembuh dan seperti sedia kala. Bagaimana sikapmu ketika bertemu tetangga? Bertegur sapa, mengucapkan salam, kemudian sopan. Kalau tetangga waktu dia orang tua, kita tidak usah jalan depannya sosok, harus kita membuku. Nah, itu pada seperti contohnya ada waktu di muka wak. Nah, lalu waktunya dulu. Lek boleh ada satu ha? Lek boleh pacin dengan Nah, yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu tetangga? Berbagi. Untuk ada makanan yang terlebih lewat kita kasih. Saya berikan 3 contoh akhlak terpuji kepada tetangga. Apa yang pertama? Saling tolong menolong dalam kesulitan. Yang kedua, hidup rukun dengan tetangga ya. Yang ketiga, saling menghargai, saling menghormati, saling bekerja sama. Tuh, kesimpulannya, refleksi. Baik, refleksi. Sudahkah saya bersikap sopan kepada tetangga? Sudah tadi pernah dijawabnya. Bagaimana? Bahwa kemudian sudahkah saya mau membantu tetangga? Kemudian apa kebaikan yang akan saya lakukan kepada tetangga mulai hari ini? Nah, dengan adanya pelajaran berakhlak kepada tetangga, kita tanya bagi awak kita bawa bagi awak. Sudahkah kita bersikap sopan kepada tetangga? Itu awak yang bertanya. Dia pernah rasanya sopan kepada tetangga. Kemudian, sudahkah kita mau membantu tetangga? Itu tergantung kepada diri kita. Dan apa kebaikan yang akan saya lakukan kepada tetangga mulai hari ini? Mulai sejak Pak melakukan. Itu tidak bisa. Terakhir kesimpulan. Kesimpulan 1. Akhlak terpuji kepada tetangga dapat diwujudkan dari sikap sopan, ramah, peduli, dan suka. Kalau ini kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah luar biasa. Dan boleh, kita wujudkan sikap sopan awak kepada tetangga. Kita lihatkan ramah kita kepada tetangga dan peduli kepada tetangga dan suka menolong tetangga dalam kesusahan, dalam kesulitan. Yang kedua, kita perlu menjaga kerukunan dan kenyamanan bersama. Walaupun berbeda agama, berbeda cara kita dengan mereka, tapi kita harus rukun dan damai. Dan kemudian yang ketiga, mari menerapkan akhlak terpuji kepada tetangga dalam kehidupan
kita sehari. Kita terapkan. Nah, sejak apa menyampaikan akhlak itu tetangga kepada tetangga, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terakhir, menerapkan akhlak terpuji kepada non-muslim berarti kita telah bersikap baik, bersikap ramah, sopan, menghormati, membantu dalam kebaikan, serta berlaku adil kepada mereka. Islam mengajarkan kita untuk hidup rukun, damai dan saling menghargai meskipun memiliki perbedaan agama. Nah, dalam Islam, walaupun perbedaan di dalam agama, yang namun kerukunan kata kita saling menghargai. Terima kasih. Ya, saya terus dulu. Kemudian, PR adalah jalan gue, kenapa mulai? Baik, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.